sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Kemudian tak lupa pula salam beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum dan beserta rekan-rekan majelis guru yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini acara ini merupakan berbagi praktik baik atau berbagi sedikit ilmu atau belajar bersama tentang budaya positif dari kegiatan calon guru penggerak yang sudah berjalan selama lebih kurang 3 bulan ini. Langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk tentang pengembangan budaya positif di sekolah kita. Kepada Bapak Mas Wandi kami persilakan. Terima kasih Bu Pinta Dahlianti Eskom. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru sekolah yang hadir yang saya hormati, Bapak Ibu guru seluruh karyawati yang sempat hadir pada kesempatan ini, kemudian juga mahasiswa lagi di samping juga sebagai tugas juga sebagai warga kantin bagian dari komponen sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini yang akrab dan sederhana yang sengaja didesain dimunculkan oleh Bu Rita Dahlianti dan Bu Ria Anggraini SPD, 2 orang guru penggerak di sekolah kita. Insya Allah ke depan juga akan disusul oleh guru-guru penggerak lainnya. Yang kesemua itu tentu kita berharap banyak bahwa SMA Negeri 1 Semini ini masa lalunya, hari ininya dan masa yang akan datangnya selalu menunjukkan satu kurva kebaikan baik dalam prestasi akademik dan juga prestasi di bidang lainnya. Dan yang lebih penting dari segalanya itu tentulah prestasi berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu Dahlianti yang hormati, adapun tayangan yang sedang kita perhatikan bersama depan ini tentang nilai budaya positif atau budaya positif. Budaya positif ini salah satu yang pernah Bapak pahami juga dikonsep oleh Ki Haji Dewantara bahwa budaya positif itu sesungguhnya kita menghimpun kodrat nilai-nilai positif dari peserta didik ini. Peserta didik yang berbeda, sehingga dari budaya positif ini nanti akan kita dapatkan dari usaha bersama ini anak-anak yang memang unggul dalam kejujuran, unggul dalam kedisiplinan, unggul dalam kemandirian, unggul dalam kepedulian.
Artinya kodratnya sebagai manusia itu bisa tergali semaksimal. Ini tugas kita bersama. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Baik, terima kasih Ibu ya. Saya sambung kembali bahwa potensi dari setiap anak ini mestilah kita gali semaksimal mungkin, kita dalami, kita pelajari, sehingga sebagai pendidik ini kita sudah saatnya hari ini harus beradaptasi dengan berbagai perkembangan dunia pendidikan. Kita tidak bisa bertahan dalam cara-cara lama yang dulu bagus menurut kita, baik menurut kita, karena waktu zaman itu selalu berubah, waktu berlalu, musim berganti, tahun juga berganti, dan generasi pun juga berganti, dan juga kebutuhan di masa depan pun akan berbeda juga. Maka kajian-kajian dari para pemikir dunia pendidikan ini, katakan orang pembuat kebijakan, juga mempelajari secara seksama apa yang akan dibutuhkan bangsa dan negara ini di waktu yang akan datang. Anak-anak seperti apa? Maka dari Arisa hari ini tercetuslah kurikulum Merdeka Kumel. Maka di antara poin yang ditampilkan hari ini ada budaya positif. Demikian sambutan kita. Salah hilap mohon maafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kata sambutan dan beberapa nasihat kepada kita semua. Baiklah, langsung saja ke acara intinya. Kita langsung masuk kepada materi kita, yaitu tentang membiasakan budaya positif di sekolah kita ini. Sebelumnya saya perkenalkan lagi diri saya. Nama saya Vita Danianti. Saya merupakan calon guru penggerak dari angkatan 10. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi sedikit apa yang sudah kami dapatkan di materi guru penggerak, calon guru penggerak khususnya, yaitu tentang menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif ini merupakan suatu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Karena sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya pendidikan tersebut semuanya harus berpihak murid. Karena murid kita adalah generasi penerus bangsa yang memang harus kita persiapkan dari sekarang. Karena murid tersebut sudah mempunyai kodratnya tersendiri, yaitu yang dikenal dengan kodrat alam. Dan juga siswa sekarang yang mana mengikuti perkembangan zaman, itu yang dikatakan dengan kodrat zaman. Karena tidak bisa disamakan lagi dengan zaman kita dahulu. Oh, harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Kita yang mengikuti bagaimana perkembangan murid. Nah, jadi di sini hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi hal pertama yang lihat, yang harus kita budayakan, kita harus mengetahui dulu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Kalau biasanya kita hanya menggunakan hukuman, misalnya siswa terlambat, kita hukum memungut sampah di lingkungan sekolah, atau kita suruh lari keliling lapangan. Itu semua kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa yang ada, apa yang membuat jera kepada siswa. Nah, kalau seandainya yang hukuman ini, kita lihat dulu pengertiannya. Apa sih yang sebenarnya hukuman itu? Kalau hukuman itu yang berfokus menghentikan perilaku negatif, konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri, dan restitusi memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Nah, tapi di sini hukuman ini hanya bisa akan menjatuhkan kepercayaan diri siswa, hanya akan membuat siswa tersebut jera untuk sementara saja, dan dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama, mengulangi lagi kesalahan yang sama. Maka beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, dia kita memberikan konsekuensi atau imbas balik dari tindakannya, tetapi memang ada kaitannya dengan sebelumnya. Misalnya, kalau seandainya dia merobek buku temannya, konsekuensi kita berikan dia konsekuensi harus mengganti buku temannya, itu baru berkaitan. Tapi kalau seandainya dia merobek buku temannya, kita panggil dia, kita suruh misalnya berdiri di lapangan, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, itu juga akan Perangkat dihidupkan. Modern lutut sedang mencari perangkat. Itu juga akan bisa menyatukan harga diri si murid itu sendiri, dan tidak akan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya sekarang, siswa sekarang itu tidak bisa kita samakan lagi dengan zaman kita dulu. Dia sudah mempunyai pemikiran sendiri, dia sudah bisa melihat perkembangan zaman sendiri, dan sudah mempunyai wawasan dengan gadget mereka tersendiri gitu. Jadi memang kita harus memulai dari diri kita supaya bisa kita yang dikatakan berpihak dengan murid, mengikuti apa yang diinginkan dengan murid, tapi sesuai dengan kodrat. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, oh siswa itu harus seperti ini, harus seperti ini, tetapi harus berdasarkan kesadaran dari murid itu sendiri. Nah, kita juga sering terkadang memberikan penghargaan kepada siswa. Sebenarnya yang penghargaan itu sendiri adalah merupakan sebuah hukuman kepada siswa. Kenapa? Karena penghargaan itu pengaruhnya hanya untuk jangka pendek. Misalnya siswa, bagi yang datang tepat waktu, selalu datang tepat waktu, maka akan diberikan reward misalnya. Nah, itu juga akan hanya bertahap ketika kita memberikan reward, hanya akan datang ketika kita akan berikan reward. Tetapi kalau seandainya tidak ada reward atau tidak ada kitanya yang mengawasi, siswa itu pasti akan mundur kembali. Kemudian penghargaan itu sebenarnya kurang efektif kalau dilihat. Karena apa? Karena penghargaan itu atau memberikan reward kepada siswa tidak akan menumbuhkan kesadaran dari siswa itu sendiri. Dan juga kadang penghargaan ini bisa juga merusak hubungan. Contoh misalnya siswa tersebut juara kelas, ada juara kelas siswa juara kelas, kita tidak melihat prosesnya. Ada kejadian yang merusak hubungan ini. Siswa yang juara kelas itu ternyata dia hasil mencontek dari temannya
Nah, karena kita hanya menilai dengan nilai yang ada, jadi kita tidak menyadari bahwasanya anak itu mencontek karena nilainya tinggi. Nah, yang temannya yang dicontek ternyata nilainya lebih rendah dibandingkan dengan temannya yang mencontek. Makanya pada kurikulum Merdeka ini ditiadakan yang namanya peringkat. Nah, masih banyak yang lain lagi dari konsekuensi daripada penghargaan. Nah, pada dasarnya yang harus kita sadari bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu menurut teori Dr. William Glasser dalam Choice Theory itu ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah penugasan. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik harusnya bisa memberikan kebutuhan dasar ini kepada siswa kita. Supaya apa? Supaya dia bisa merasa nyaman dan dia bisa merasakan bahwasanya dia dianggap ada. Nah, yang pertama untuk bertahan hidup, kita harus mengetahui dulu lingkungan siswa itu bagaimana, seperti apa yang dibutuhkannya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Banyak di antara siswa itu terkadang merasa di rumah dia kurang diperhatikan, terkadang di sekolah dia mencari-cari perhatian. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik harus memahami dulu apa yang dibutuhkan siswa, baru kita bisa mengajak atau bisa mengayomi murid tersebut. Nah, di sini sebagai seorang pendidik kita ada 5 posisi kontrol diri. Di manakah posisi kita? Yang pertama di sini ada sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Penghukum ini yang bagaimana? Yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi yang posisinya sebagai penghukum di sini yaitu mengatakan siswa ini wajib dihukum karena kesalahannya. Karena siswa ini harus melaksanakan ini karena tindakan dari kesalahannya. Jadi kita yang memutuskan, misalnya dia terlambat, kamu terlambat harus keliling lapangan, kamu terlambat harus memungut sampah. Nah, inilah posisi daripada si penghukum tanpa mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi pada murid. Nah, yang posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada pembuat rasa bersalah ini, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Merasa bersalah, merasa rendah diri, dan kata-kata yang keluar dengan lembut misalnya seperti ini. Ibu sebenarnya kecewa loh sama kamu. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Istilahnya mengatakan siswa tersebut keadaannya seperti itu karena memang siswa tersebut toh bersalah. Nah, pada posisi kontrol yang ketiga yaitu guru menjadi teman. Posisinya di sini sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga menjadi positif. Positif di sini berupaya
berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor atau mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak, nanti Bapak kena marah loh sama kepala sekolah kalau seandainya kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ayo tolong dong, ini kerjakan. Nanti kalau sampai nggak kamu kerjakan, kamu bisa materi kita nggak akan tercapai. Atau tolong dong kamu kerjakan tugas ini. Nanti nilai kamu tidak mencapai standar atau gimana. Nah, seperti inilah yang dikatakan seorang pendidik itu merasa pada posisi teman. Jadi posisi kontrolnya dia adalah sebagai teman. Nah, posisi yang keempat yaitu adalah sebagai pemantau. Kita bisa menempatkan diri kita sebagai pemantau. Yang pemantau ini bagaimana? Nah, yang memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kemudian sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa dilontarkannya seperti apa? Nah, seperti ini pertanyaannya. Misalnya siswa tersebut kemudian kita akan bertanya, kamu tahu kan peraturannya seperti apa? Tahukah kamu jam berapa jam masuk kita? Nah, itu yang dikatakan posisi sebagai pemantau. Atau misalnya siswa tersebut melanggar yang namanya peraturan sekolah, misalnya tidak memakai sepatu warna hitam, maka kita bisa menanyakan, kamu tahu nggak peraturan di sekolah kita harus menggunakan sepatu warna apa? Nah, inilah yang dikatakan sebagai posisi seorang pemantau. Yang terakhir yaitu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, yang sebagai manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana posisi teman, dia bisa menempatkan di mana waktunya dia menjadi teman, di mana dia bisa menempatkan dirinya sebagai pemantau. Nah, jadi sewaktu-waktu bisa jadi dia ada di dua posisi. Jadi kalau yang manajer ini istilahnya dia telah membuatkan kesepakatan dengan siswa, yaitu yang dikatakan dengan keyakinan kelas itu. Jadi dia sudah membuat sebuah keyakinan kelas yang sudah sama-sama disepakati oleh siswa. Jadi kalau seandainya siswa tersebut sebuah kesalahan atau kealpaan, maka seorang manajer itu bisa mengingatkan kembali kepada siswanya. Kamu tahu kan kesepakatan sudah kamu langgar? Kamu tahu apa konsekuensi dari perbuatan kamu? Nah, langkah apa yang akan kamu ambil? Nah, disinilah posisi manajer itu berada. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tentunya kita sudah tahu sebenarnya sekarang kita pada posisi mana dan posisi apa yang akan kita inginkan. Nah, mulai dari sekarang kita bisa mengontrol diri kita bisa menempatkan posisi kontrol diri kita harus berada pada posisi yang mana? Apakah posisi sebagai penghukum? Apakah posisi sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah posisi kita hanya sebagai teman? Apakah posisi kita sebagai pemantau? Atau posisi kita sebagai seorang manajer? Nah, bagaimana cara solusinya? Penyelesaian masalahnya. Nah, dan di sini ada yang dikenal dengan segitiga restitusi untuk membantu penyelesaian permasalahan siswa. Pada segitiga restitusi ini, yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti apa?
yaitu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita harus yakin itu. Kita harus meyakinkan bahwasanya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita harus bisa meyakinkan kepada siswa tersebut bahwasanya bukan dia satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, ada namanya yang menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini posisinya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi sebelumnya kita dengan siswa harus sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maksudnya di sini, kalau seandainya sudah melakukan sebuah kesalahan, apa tindakan yang kita tanyakan kepada siswa, apa tindakan yang harus dilakukannya? Jadi itu memang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan kita yang menimbulkan kepada siswa, tetapi kita yang menanyakan kepada siswa sehingga timbullah dari diri siswa itu sendiri apa tindakannya. Nah, inilah yang dimaksud tadi berdasarkan keyakinan dari siswa. Nah, kalau seandainya sudah dari diri dia sendiri timbul kesadaran, maka itu akan bisa mengangkat harga dirinya dan akan bisa bertahan lama. Nah, ya, adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah ini yaitu kita akan menanyakan pada siswa, kamu tentu punya alasan. Kita tanyakan apa alasannya kan? Kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita lihat segitiga restitusinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada bagian ini dari bagian dasar dari segitiga restitusi, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Karena tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menjadikan anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Nah, kalimat-kalimat keyakinannya yang bisa kita contohkan kepada siswa apabila dia berbuat kesalahan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena apa? Semua kita pasti mempunyai kesalahan. Nah, di sini baru kita akan menanyakan kepada anak kondisinya seperti apa, kenapa dia berbuat salah, nah apa tindakannya, dan kita jangan terlalu memojokkan siswa tersebut. Jadi kita hanya menyadarkan dia dan memberitahu dia supaya dia tahu apa kesalahannya. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu pertanyaannya, contoh pertanyaan yaitu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kita yakinkan anak tersebut. Misalnya dia terlambat. Kita contohkan dari kedisiplinan saja. Dia terlambat. Dia pasti punya alasan. Kenapa kamu terlambat? Pasti ada alasannya kamu terlambat. Biarkanlah anak tersebut mengeluarkan alasannya dulu. Bisa saja, oh Pak, saya karena main game terlambatnya
oh Pak saya karena ketiduran. Nah kita sadarkan anak tersebut, yakinkan dia memang dia yang merasa bersalah. Kemudian kita tanyakan apa tindakannya yang berikutnya. Kalau seandainya kamu terlambat, apa tindakan kamu berikutnya? Nah itu ada pada segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah di sini barulah kita sepakati dengan dia. Kita tanyakan kesepakatan kelas apa yang sudah dia langgar, apa konsekuensi yang akan dia jalankan sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kita sebagai seorang pendidik seharusnya kita juga bisa menyadari bahwasanya kita adalah contoh atau cerminan pada siswa kita. Semoga siswa kita bisa menjadi orang yang berguna bagi lingkungan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih atas perhatian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, di sini adalah siswa kelas 11 ya. Nah, jadi di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas itu akan diubah menjadi keyakinan kelas. Apa fungsi daripada kesepakatan kelas tersebut? Yaitu kesepakatan kelas itu merupakan suatu kesepakatan yang kita susun bersama untuk kita jalani bersama demi kebaikan kelas kita bersama. Jadi seandainya ada sesuatu nanti misalnya yang melanggar daripada keyakinan kelas, berarti kalian telah melanggar yang namanya kesepakatan kelas kita. Di kesepakatan kelas itu seperti apa? Yaitu merupakan suatu hal-hal positif yang bisa kita terapkan di kelas kita. Contohnya misalnya rajin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah seperti itu ya. Nanti ibu akan membagikan notis ini. Nanti silakan kalian tuliskan. Menurut kalian apa kira-kira budaya positif atau keyakinan kelas yang akan kita sepakati harus kita terapkan di kelas-kelas kita? Contohnya seperti yang disampaikan tadi, lingkungannya bersih, kita bisa jadi nyaman. Mengerjakan tugas berarti mendisiplinkan waktu, kan gitu kan? Nah, jadi nanti ini akan ibu bagikan semuanya. Tolong kalian tulis sesuai dengan keinginan kalian. Seperti apa keinginan kalian? Kelas seperti apa yang ingin kalian ciptakan? Bisa? Bisa. Oke, nanti ibu bagikan ini, tolong ditulis. Boleh banyak, boleh satu saja jadi juga. Ini ibu bagikan. Tulis ini memang semua keinginan apa keinginan yang memang betul-betul kalian inginkan ya. Seperti apa kelas yang ingin kalian ciptakan, seperti apa yang kelas yang kalian idam-idamkan, suasananya. Bikin warna-warni supaya lebih menarik.
kalian. Kita kan punya keinginan kelasnya seperti apa kan? Nah, itu dia. Silakan kalian tulis. Ibu kasih waktu 2 menit. Nah, Dilipat nih kamu. jangan dilipat, nanti kita tempelkan di papan tulis. Kita tempelkan di papan tulis seperti apa yang kalian inginkan. Dah, bagi yang sudah siap, boleh ditempelkan di papan tulis. Kita lihat seperti apa sih keinginan kelas ini. Kita ingin membudayakan budaya positif kelas kita. Seperti apa kelas yang kita inginkan. Kita menciptakan kelas memang sesuai dengan keinginan kita supaya kita bisa nyaman, bisa konsentrasi belajar. Nah, jadi kalau seandainya kesepakatannya dilanggar, berarti kalian telah melanggar kesepakatan kelas kalian. Nanti dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini kita buat sebuah keyakinan kelas nantinya. Ayo yang sudah siap, boleh ditempelkan di depan. Satu saja cukup boleh. Silakan tempelkan di depan. Ya. Jangan dulu. Sudah siap. Ya, tempel di depan. Ya, yang sudah siap tempelkan di depan. Nggak perlu mencoba, kita punya nama masing-masing saja, menurut kita saja. Kan banyak itu berdasarkan kepercayaannya kan, apanya kan. Nggak perlu sama-sama kita ada penilaian. Ayo. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis dan yang sudah kalian inginkan atau cita-cita kalian kelasnya ingin seperti ini, gitu ya? Nah, oke. Bisa dilihat ya di sini ibu kelompokkan kalau mana yang sama kita ambil satu saja. Buang sampah pada tempatnya, berarti ini artinya menghargai sesama supaya kelasnya tidak kotor, bisa nyaman ya kan? Itu juga. Oke, satu. Saya ingin lingkungan sekitar kelas lebih bersih agar kita lebih nyaman. Berarti ini kita ambil satu saja. Berarti kan kebersihan, berdasarkan kebersihan. Ini juga menjaga kebersihan kelas, sama. Oke, yang ini piket bersama, kebersihan juga. Oke, ini masalah piket. Dalam kelas harus ada kipas angin, berarti nanti kita diskusikan, kita usulkan sama kepala sekolah supaya sekolahnya lebih nyaman ya. Oke, ini usulan untuk di sekolah. Tidak ada pembulian selama pembelajaran, berarti ini untuk saling menghargai, keselamatan juga. Oke, berarti bagus semua keinginannya. Yang ini selalu mengerjakan piket kelas kebersihan, berarti sama. Ini ingin kelas bersih, masih kebersihan. Kelas damai tanpa pembulian dan sorak-sorak, piket kelas yang menyapu tidak hanya cewek saja. Oke, hampir sama. Pembulian juga. Rajin membersihkan kelas. Oke, masih sama kebersihan. Kelas yang bersih, anggotanya anggotanya nyaman. Tidak boleh berbicara kotor, berarti kesopanan, saling menghargai. Oke. Kekompakan dalam kelas, berarti ini
ini termasuk dalam kategori kerjasama. Kemudian suasana kelas yang santai, humoris, intelektual, dan kreatif. Berarti ini juga dalam kerjasama disiplin. Ini menjaga kebersihan kelas, oke? Yang ini menjaga kebersihan kelas juga. Kelas yang kompak hampir sama. Menjaga ketentraman kelas, berarti ini termasuk dalam keamanan. Ingin kelas, menjaga kelas bersih dan aman, oke, masih bersih. Kelas yang bersih. Nah, dari keseluruhan ini dapat kita simpulkan menjadi satu keyakinan kelas. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti saling menghargai, piket bersama, saling menghargai dan kerjasama. Kelas kipas angin, berarti untuk kenyamanan, kita bisa usulkan nanti sama kepala sekolah. Tidak ada pembulian, berarti ini keamanan dan keselamatan. Tidak boleh bicara kotor, berarti saling menghargai dan sopan santun. Kekompakan di dalam kelas juga saling menghargai. Kelas yang santai, humoris, intelektual, dan kreatif, berarti saling menghargai, ada keamanan dan keselamatan. Kesepakatan kelasnya menjaga ketentraman, berarti keamanan dan saling menghargai. Kalian tuliskan, kita dapatkan sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi dari hasil keyakinan kelas ini sudah kita dapatkan kesepakatan kelas, berarti kita bisa bersama untuk menjalankannya. Sudah sepakat semuanya? Berarti tidak ada lagi yang mungkin. Setelah kita dapatkan keyakinan kelas ini, Ibu sudahi dengan assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.